Mungkin saya lupa ya. Baik, misalkan terjadi kasus ini baik, orang tua kita sudah daftar haji baik, daftar haji tapi daftar haji yang sudah bayar di mana, kemudian belum sempat haji tapi meninggal, bukan statusnya dapat pahala haji, terus apakah kita wajib batalkan atau bagaimana? Terima kasih. Jadi keterangan yang kami tahu adalah wajibnya membatalkan haji itu apabila ketika orang tua kita masih hidup itu sudah wajib haji. Ketika orang tua kita waktu hidupnya belum wajib haji, maka tidak wajib dibatalkan. Itu yang kami tahu demikian. Bahkan kalau dalam khilafiyah para ulama, malah kadang-kadang kalau berwasiat, kalau tidak berwasiat ya tidak sampai malah seperti itu ya. Jadi istilahnya adalah, tetapi secara umum setiap kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi oleh mayit ya memang harus dipenuhi itu secara umumnya. Ketika orang tua tadi adalah sudah wajib haji kemudian belum haji, ya harus dibatalkan terlebih dahulu. Jadi itu secara umumnya demikian. Tapi kalau ketika orang tua itu belum berkewajiban haji, sudah meninggal, ya tidak ada kewajiban untuk dibatalkan haji. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh dibatalkan haji kalau orang itu waktu hidupnya belum wajib haji, kemudian tidak ada wasiat. Tapi ini masalah khilafiyah antara ulama. Sudah daftar berarti kan sudah wajib ya sudah daftar terus. Tadi adalah kewajibannya itu istitoah. Jadi istitoah itu bukan diukur dengan uang saja, ya. Tetapi istitoah itu adalah kaidahnya Imam Ghazali, imkanul wusul ilal Makkah bi ghairi masyaqqah. Kalau dia sudah daftar tapi kenyataannya belum bisa berangkat, berarti belum istitoah. Istitoah itu sudah dimungkinkan orang itu bisa sampai ke sana tanpa ada masa masyaqqah. Kalau dia masih masa tunggu berarti belum mungkin dia berangkat. Jadi istitoah itu sendiri kalau kaidahnya Imam Ghazali adalah imkanul wusul. Sudah semestinya secara lahiriahnya sudah mungkin dia bisa sampai ke sana, tetapi dia tidak mau melakukannya gitu. Itu adalah nanti wajib badal. Tetapi kalau memang sekiranya belum dimungkinkan dia bisa sampai ke sana, berarti belum ada kewajiban. Nah, mungkinnya ke sana ini ya macam-macam maksudnya istilahnya di antaranya tadi perbekalan itu semuanya sudah siap ya, sudah siap dan kondisinya pun juga sudah siap. Kalau kondisinya belum siap ya berarti belum istitoah ya. Maka kalau ini belum, kalau kaitannya dengan masalah fenomena seperti ini belum pernah dibahas dalam kitab-kitab kuning kaitannya dengan masalah tunggu. Cuma ada suatu kiasan. Kiasannya adalah ketika seandainya terjadi peperangan, entah itu di Saudi ataupun tempat kita berjalan, maka itu bisa menggugurkan kewajiban. Ataupun misalkan adalah dalam perjalanannya itu kok rawan, banyak begal, itu pun juga menggugurkan kewajiban. Maksudnya belum menggugurkan tapi istilahnya menunda kewajiban. Jadi seandainya dalam perjalanan ini rawan perjalanannya, itu orang itu belum wajib melakukan, tapi nunggu aman. Makanya tadi adalah bila masyaqqah, imkanul wusul bila masyaqqah. Jadi menurut keterangan yang seperti itu berarti istilahnya adalah orang yang baru daftar itu sepertinya belum wajib untuk melakukan ibadah haji karena belum dimungkinkan dia bisa sampai ke sana, harus menunggu terlebih dahulu. Berarti harus jelas bahwa di sana memang benar-benar ada suatu rangsa begal. Apabila tidak jelas, misal hanya ketakutan diri sendiri bahwa belum tentu sampai ke sana, berarti itu sudah masuk
wajib haji bagi dirinya meskipun dia takut. Gini Pak ya, kita itu kan karena terbiasa naik pesawat sehingga naik mobil dan kapal itu tidak sudah hampir tidak ada, apalagi hanya segelintir orang. Nah, karena terbiasa itu, jadi kita udah tahu nih di perjalanan itu bakal selamat sampai sana atau enggak. Padahal bisa. Dan di perjalanan kita karena sakit takutnya, takut akan diduga atau segala macam. Lantaran tidak tahu ya, atau lantaran tidak biasa. Nah itu apakah wajib atau belum wajib? Jadi mestinya bukan ditentukan oleh perasaannya sendiri ya. Dari istilah dhannul ghulabah atau aghlabul dhon. Maksudnya adalah satu contoh misalkan kalau zaman dulu istilahnya contohnya adalah orang ibadah haji itu bukan pakai pesawat tapi pakai kapal laut. Kemudian pada waktu itu misalkan adalah begitu rawannya bajak laut. Nah, ketika dalam keadaan yang seperti itu, maka itu adalah menunda kewajiban orang tersebut. Ketika sudah aman baru ada kewajiban untuk berangkat. Jadi dhannul ghalabatud dhon. Begitu kuatnya persangkaan terjadi suatu yang membahayakan dirinya ataupun membahayakan harta bendanya, atau ya istilahnya begal tadi istilahnya ya. Di dalam fikih itu dicontohkan semangat perjalanannya itu banyak begal misalnya. Itu adalah menunda kewajiban orang untuk melakukan ibadah haji. Satu lagi baik, ini ya kontemporer Pak. Akhir-akhir ini atau udah berapa tahun sih di Arab Saudi kan disediakan mobil listrik untuk lansia. Kalau tolongnya ada sanggup dia kayak gitu. Kalau anak muda boleh nggak gitu? Terima kasih. Jadi pada dasarnya tidak ada ketentuan baku ya. Suatu contoh ketika ibadah wukuf itu ya ketentuannya orang itu sampai di Arafah. Kemudian mabit di Mina, ya ketentuannya adalah orang itu nginap di Mina. Jadi tidak ada ketentuan istilahnya proses bagaimana orang itu sampai ke sananya itu dia adalah bebas. Ya. Kalau durasi wukuf itu ada durasi. Ada ketentuan waktu nah istilahnya. Jadi istilahnya suatu contoh nanti istilahnya ketika Romyul Jumaroh ataupun istilahnya waktu melempar jumrah. Ketika jumrah Aqabah maka ketentuannya adalah waktunya harus pada hari raya. Kemudian kalau jumrah yang 3 ketentuannya harus hari-hari tasrek. Wukuf di Arafahnya ketentuannya harus tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ada ketentuan waktu yang ditentukan. Yang saya tahu itu tawaf pakai mobil kendaraan. Jadi tawaf itu di situ digambarkan memang istilahnya hanya mengitari ya. Jadi mengitari mengitari Ka'bah itu sendiri. Nah, sebelum ada tadi yang disebutkan kendaraan listrik, ya, orang yang tidak mampu berjalan itu adalah pakai kursi roda. Ya hampir sama saja istilahnya kan. Jadi ya sah-sah saja istilahnya kalau memang dikiaskan yang seperti itu. Begitu juga ketika waktu sa'i. Waktu sa'i orang yang tidak mampu berjalan itu juga istilahnya juga pakai kursi roda. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Pak Yai, saya sampaikan tadi kan haji itu wajib Pak ya. Pertanyaannya apakah termasuk kategori berdosa ketika seorang yang sekiranya sudah mampu untuk berhaji tapi dia lupa dikarenakan ada keperluan lain, contohnya atau menyebabkan anak sampai saya kuliah boleh, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kewajibannya tadi ya kembali lagi kaidah. Kaidahnya adalah fadilan tadi ya. Kewajibannya itu adalah fadilan
fadilan an dainihi wa maskanihi wa kiswatihi allaiki nabihi wa mu'nataman alaihi mu'natuhu. Jadi adalah menyekolahkan anak itu adalah bagian dari suatu kewajiban. Berarti ya memang prioritas menyekolahkan anak itu daripada ibadah hajinya. Ibadah haji apabila sudah ada kelebihan dari itu, kemudian cukup untuk ke sana baru ada wajib. Bahkan di sini juga digambarkan apabila orang itu belum punya rumah juga belum wajib gitu ya. Begitu juga ketika orang itu masih ada hutang juga belum wajib. Begitu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini adalah tema kedua dari soal pembicaraan. Jadi kan untuk di Indonesia umumnya itu riba itu boleh dikatakan sudah merakyat sekali itu. Tanpa terasa riba itu sudah dikonsumsi masyarakat umum tanpa terasa. Yang saya tahu itu besar riba terkecil itu seperti jimat dengan diri sendiri. Mungkin yang saya tanyakan yaitu apakah sistem perdagangan ini contohnya seperti apakah terkena riba atau tidak? Misalnya saya jual pena, mengapa pena itu harganya 10.000? Itu kalau cash 10.000, tapi kalau misalnya ditunda bayarnya, mungkin pas tanggal muda bayarnya, mungkin minggu ini 1 pena, minggu besok 2 pena, sampai 4 pena. Kita tambah harganya dari harga cash bayar langsung, itu kalau pas tanggal muda tambah 1.000 per pena, jadi mungkin 44.000 ya. Apakah hal itu bisa terkena riba gitu? Terus yang contoh kedua yaitu mungkin ini perdagangan yang berhubungan dengan hutang. Ada kalanya mungkin kita tidak punya barang di rumah ya, tapi barang itu adanya di pasar. Jadi kita menjual barang itu dengan memberi dia uang gitu ya. Jadi pilihlah barang itu sendiri, misalnya handphone gitu ya, yang HP yang sekian, ini uangnya. Nah, nanti bayarnya tanggal luda, misalnya handphone itu sejuta lah misalnya ya. Nanti bayarnya tanggal luda sekitar 500 gitu. Apakah itu terkena riba ya? Jadi buat contoh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi secara umum yang paling mudah digambarkan itu ketika jual beli menyimpulkan satu barang diakati dengan 2 akad itu masuk dalam kategori riba. Tetapi kalau tidak sampai menyimpulkan 2 akad dalam satu barang, maka itu tidak sampai ke dalam riba. Kemudian dalam syariat sendiri pun semestinya adalah tidak ada ketentuan ketika jual beli itu harus cash, itu tidak. Boleh juga adalah jual beli dengan cara tempo, itu juga dibenarkan. Yang salah ataupun yang masuk ke dalam kategori riba adalah ketika disatukan akadnya ya. Jadi kalau kamu beli dengan cash harganya sekian, tetapi kalau kredit sekian, nah ini yang masuk dalam kategori riba. Tetapi kalau istilahnya seandainya itu jual belinya hanya satu sistem, misalkan satu sistem sistem kredit, kemudian harganya itu dinaikkan, itu sah-sah saja sebenarnya. Asalkan tadi tidak menyimpulkan kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Itu berarti kalau seperti itu menyimpulkan kullu qardin jarun naf'an. Berarti dia ada suatu kesimpulan menghutangi, kemudian dia ada bunganya. Yang kedua tadi menaikkan harga.
di dalam syariat agama Islam itu sebenarnya tidak ada istilah DP, kemudian kalau gagal kemudian dia itu tidak ada dalam fikih. Makanya itu ya istilahnya kalau seandainya itu menjadi akad yang fasid, akad yang rusak di dalam syariatnya. Jadi di dalam agama itu tidak ada istilah, tidak ada istilah DP. Kemudian ada suatu perjanjian, nanti kalau tidak jadi DP-nya hilang. Itu adalah ketentuan yang tidak ada di dalam akad-akad secara syar'inya. Yang kedua tadi seperti ini ya. Kita tidak ada barang di rumah ya. Jadi barang itu tadi handphone contohnya. Jadi kita beri uang orang itu carilah dengan model tersendiri di pasar sesuai dengan keinginannya. Takutnya kalau kita yang beli tidak sesuai dengan keinginannya. Anggaplah handphone itu harganya 1 juta. Jadi sudah sepakat pas bulan muda 1.500.000 bayarnya. Apakah itu termasuk riba juga? Seperti praktek leasing gitu ya? Enggak. Dia pinjamkan duit tuh belikan barang. Tapi nanti misalkan barang itu 1 juta harganya. Nanti di bulan muda dia bayar 1.500.000. Dia pinjamkan uang untuk beli barang itu. Tapi dibayar dia beli, tapi dia itu mewakilkan. iya sama aja. Jadi akadnya mewakili. Jadi yang beli itu yang utanglah yang Iya. Ya malah kalau nanti istilah ada suatu kesimpulan hutang, kemudian ada bunganya, malah jelas, malah tambah jelas lagi itu riba. Kalau riba secara bakunya itu malah kullu qardin jaro naf'an. Jadi adalah setiap hutang berhutang, kemudian yang menghutangi mengambil keuntungan dari akad tersebut, itulah riba. Ya hampir sama dengan leasing lah istilah. Jadi malah kesimpulannya lebih jelas lagi. Jadi ketika ada unsur hutang piutang, kemudian yang menghutangi itu mengambil keuntungan, syarat ada keuntungan dari orang yang menghutangi, malah menjadi jelas itu adalah masuk riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, orang tua sudah daftar haji, kemudian orang tua itu meninggal dan digantikan dengan orang lain. Pahalanya ada nggak untuk orang tua yang meninggal itu? Yang kedua, bolehkah anaknya belum haji tapi mengupah orang untuk menghajikannya? Kemudian pertanyaan ketiga, bolehkah seorang syarifah atau janda menerima zakat fitrah? Terima kasih. Jadi kaidahnya seperti tadi ya, sudah kami sampaikan ya. Ketika orang itu daftar haji, kemudian belum sempat berangkat, sudah meninggal, berarti secara lahiriahnya orang itu belum wajib haji, karena belum ada suatu kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Baik kesempatan itu kalau kesempatannya seperti tadi adalah waktu. Meskipun dia sudah mampu secara materi, tetapi belum mampu kaitannya dengan masalah waktunya, berarti belum wajib. Kalau belum wajib berarti tidak wajib dibatalkan. Kemudian ketika dibatalkan ada dua pendapat ulama tadi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, terkecuali orang itu wasiat gitu ya. Yang kedua, Mengupahkan haji tapi dia belum haji. boleh. Atau kembali lagi pada kaidah yang tadi. Kaidah yang tadi bagian dari dari perbedaan pendapat ulama tadi. Kalau kita mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan, ya boleh. Anak yang belum berangkat haji kemudian membatalkan orang tuanya kepada orang lain. Asalkan yang menerima tugas untuk menjadi badal tadi orang itu sudah haji. Kalau orang itu belum haji kemudian membadali, maka ya tidak bisa menggugurkan ataupun yang dibadali tidak mendapatkan apa-apa karena menjadi ibadahnya sendiri.
Jadi yang melakukan badal ini orangnya harus sudah haji, Adapun yang membadalkan ya bebas. Syarifah janda menerima zakat boleh. Kaitannya dengan masalah syarifah kalau ini yang dimaksudkan itu adalah memang dzurriyyah Rasul, maka tidak boleh menerima zakat, haram hukumnya. Ya. Baik itu syarifah laki-laki ataupun perempuan. Kalau memang statusnya itu adalah dzurriyyah Rasul, maka hukumnya haram menerima zakat. Tetapi kalau sedekah boleh, tetapi kalau zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, pokoknya ketentuannya sama ya. Entah itu zakat mal, entah itu zakat fitrah, kalau memang statusnya itu adalah dzurriyyah Rasul, ahli Rasul istilahnya, maka hukumnya haram menerima zakat ya. Yang lain ada selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya Pak Kiai, seseorang yang panggilan hajinya sudah tiba Pak Kiai, lalu dia mau berangkat tapi dia tak ada biaya yang ditinggalkan Pak Kiai. Sementara keluarganya juga berangkat Pak Kiai. Nah itu gimana Pak Kiai? Kewajiban hajinya batal tidak Pak Kiai? Jadi kalau masalah kewajiban itu istilahnya gini, ketika orang itu sudah sampai sana, sudah melakukannya, meskipun ketika melakukannya belum wajib, tetap itu sudah menggugurkan kewajiban ya. Asalkan orang itu sudah melakukan, meskipun ketika waktu melakukan itu semestinya belum wajib, ya tetap sudah menggugurkan kewajiban ya. Dan keterangannya haji mampu itu gimana Pak Kiai? Kayak tadi kan dia kan tak ada mampu meninggalkan yang ditinggalkan dulu, yang ditinggalkan dan ditinggal biaya gitu Pak Kiai. Iya, ketika dia belum tidak ada dia belum wajib untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kalau yang ditinggalkan itu merelakan tanpa ditinggali dia usaha sendiri, maka ya sah, gitu ya. Jadi istilahnya tadi, semestinya ketika dia melakukan ibadah haji, dia terlepas dari kewajiban hakul adami. Ketika hakul yang mempunyai hak ini merelakan, tidak ada masalah, ya. Jadi ketika yang mempunyai hak, jadi keluarga tadi kan adalah dia mempunyai hak untuk dinafkahi orang yang mau ibadah haji tadi. Makanya istilahnya adalah ketika dia mau berangkat ibadah haji harus mencukupi kebutuhannya yang wajib dinafkahi terlebih dahulu selama dia pergi. Tetapi kalau orang yang mempunyai hak ini merelakan, ya berarti tidak ada masalah. Ini yang berprofesi maklar Pak Kiai. Mereka jual beli bagi si maklar itu kan dikasih komisi 2,5%, atau yang biasa beli bagi jualkan barang saya mau 10 juta, asal duitnya itu terjadi penjualan berlebih dari 10 juta itu ambil untuk si maklar, itu termasuk riba dan Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Semestinya itu di dalam syariatnya tidak ada akad yang ditentukan yang seperti itu oleh hukum syariat. Bahkan adalah kalau praktik maklar itu terjadi pada zaman Nabi dan Nabi melarangnya. Kalau praktik maklar istilahnya ya. baik, bisa Pak. Kalau ini jual beli yang dilakukan anak di bawah umur, belum balik itu mana hukumnya? Itu ya istilah tadi, semestinya hukum syariat bakunya adalah belum sah. Karena orang yang belum balik itu adalah belum sah tasarrufnya. Cuma istilahnya nanti kalau kaitannya itu masalah yang ringan sama dengan bai' mu'athah. Bai' mu'athah itu adalah tidak menetapi syarat sahnya jual beli. Akan tetapi karena yang dijual belikan itu sesuatu yang remeh, maka sah saja gitu ya. Jadi istilahnya kembali lagi tadi dikoidahkan tadi istilahnya ya. Kalau sekiranya yang dijual belikan oleh anak kecil itu adalah sesuatu yang berharga, yang harganya istilahnya nego, harganya itu masih nego, berarti tidak boleh. Tetapi kalau yang dijual belikan itu harga yang standar, kemudian sesuatu yang remeh-remeh, ya seperti bai' mu'athah.
Bai mu'atok itu adalah secara fikihnya sebenarnya fasid, sah, tidak sah. Nah, tetapi karena sesuatu adalah sesuatu yang remeh, kemudian harganya juga sudah standar, tidak nah, maka itu sah-sah saja. Bai mu'atok itu adalah jual beli tanpa akad ya. Tanpa akad, tanpa ada tawar menawar dan lain sebagainya. Pokoknya langsung yang membeli adalah mengasihkan uang, kemudian yang menjual langsung membeli barang tanpa ada akad. Ini secara fikih sebenarnya adalah salah. Setiap akad itu ya sebenarnya harus ada akadnya. Nah, seperti itu tidak ada akadnya. Tetapi kalau barang itu remeh, itu diperbolehkan. Begitu juga anak kecil tadi, semestinya adalah dia itu belum sah akad jual belinya. Tetapi kalau yang dijual belikan tadi kembali lagi sesuatu yang remeh, harganya pun juga istilahnya tidak ya itu yang bisa jadi sah-sah tadi. Tetapi tetap hukum bakunya semestinya asal mulanya tidak boleh. Ibu, ayat saya. Tidak menghubungkan beli Islam, apa Islam dengan takdir itu. Terima kasih. Jadi orang yang akad jual beli itu tidak harus seagama Bu ya. Jadi lintas agama misalnya akad perdagangan atau akad ekonomi itu sah-sah saja. Yang penting adalah mengikuti aturan syariatnya. Kemudian tidak ada syarat sahnya jual beli itu ketika yang jual beli itu harus seagama, itu tidak disyaratkan demikian. Maka ya boleh-boleh saja. Kalau ini fenomena sekarang ini kalau jual beli termasuk jual beli rumah gitu. Ini dilemanya sebenarnya di penjual baik. Pasti dia kan nentuin ini harga kredit, ini harga cash. Mau dua itu pasti ada harga baik. Jadi agar tak terjebak di riba itu gimana? Tidak perlu diakati. Maksudnya adalah jangan ya diakati. Tidak perlu membandingkan. Jangan minta perbandingan harga. Kalau cash berapa, kalau kredit berapa. Ya sudah langsung diakati satu akad. Saya beli saya ambil rumah ini satu. Nah, saya ambil satu dengan kredit, itu saja. Oh, berarti penjual sudah menyiapkan dua harga itu nggak masalah ya? Yang penting kita akadnya jangan sampai melibatkan dua harga dalam akad tersebut. Tapi penjual memang sudah menyiapkan dua akad, tapi begitu akad menjadi maksudnya dua harga, ada kredit cash, gitu. Tapi nanti pas pembeli datang dia silakan pilih. Ya pembelinya, yang menyikapinya adalah supaya terlepas dari riba adalah pembelinya. Jangan mikirkan jangan mikir si penjual lagi. Terus pokoknya dia ketika dari rumah kalau sudah siap uangnya ya sudah langsung beli dengan cash. Jangan tanya kalau kredit berapa. Begitu juga kalau belum ada uangnya ya sudah langsung saya beli dengan kredit berapa. Ketentuannya gimana gitu. Kalau bikin brosur harga cash itu masalahnya. Iya brosur. Jadi kita jangan ketika waktu akad maksudnya. Jadi brosur itu kan kita bisa memilih kan gitu ya. Justru itu adalah kita bisa memilih. Nanti kita menentukan ketika waktu kita akad. Kalau kita membaca brosur kan belum ada akad, belum masuk dalam akad kan. Oke. Ibu, ya setengah. Solusi dari DP tadi itu gimana Pak ya? Sedangkan barangnya sudah datang atau barang sudah jadi, ternyata dibatalkan sepihak sama pemesan. Yang kami tahu sebenarnya adalah di dalam jual beli secara syariat itu tidak ada istilahnya DP ya. Kemudian istilahnya lagi adalah ketika jual beli gagal dan tidaknya itu ketentuannya pada waktu khiyar.
Ada istilahnya waktu khiyar. Di dalam ketika dalam waktu khiyar ya sebenarnya tidak ada pengaruh. Siapapun boleh membatalkan dan tidak ada risiko apa-apa ketika waktu khiyar. Tetapi ketika sudah jadi, ya sebenarnya ya sudah jadi, tidak ada istilahnya kemudian ada sanksi tadi, tidak ada. Itu yang kami tahu jual beli secara syariatnya sebenarnya tidak ada istilah kemudian DP kemudian nanti kalau tidak jadi DP hilang, itu sebenarnya tidak ada dalam akad secara syar'inya. Kalau dibuat kesepakatan itu bisa boleh. Nah, iya, maka itu yang kami belum tahu istilahnya secara syariatnya itu adalah belum ada ketentuan yang seperti itu. Nah, satu contoh lagi adalah ketika ada orang akad sewa menyewa, seandainya dalam pertengahan perjalanan itu kok tidak bisa diteruskan, itu saja tidak ada istilahnya hilang. Uang sewa itu hilang tidak, tetapi nanti di persentase yang sudah dijalani berapa, kemudian ketentuan persentasenya yang masih itu berapa, itu harus dikembalikan. Itu dalam fikih ketika seandainya akad sewa menyewa kemudian terjadi kegagalan di dalam pertengah perjalanan, itu saja nanti tetap uang yang sudah dimasukkan itu adalah ada persentase, tidak kemudian hilang. Salah sendiri tidak bisa. Jadi tidak bisa istilahnya yang menyewa kemudian kenapa kok tidak bisa, ya sudah pokoknya saya kembalikan, tidak bisa. Begitu juga orang yang mempunyai persewaan akan sudah sejalan, pokoknya ini hilang, ya tidak bisa, harus diprosentase. Makanya tadi kalau ketentuan DP itu hilang, kami tidak bisa mengkiaskan dengan kaidah yang seperti itu seandainya dicontohkan seperti ijarah itu sendiri. Jadi macam mana barang sudah jadi, tapi yang pesan tidak berbayar karena dia sudah jadi ini, ya otomatis pedagangnya rugi dong. Kembali lagi semestinya adalah ada waktu khiyar. Ketika masih waktu khiyar, itu kedua pihak masih ada kesempatan untuk mengiyakan dan mengiyak atau tidakkan jual beli tersebut. Ketika sudah lepas dari waktu khiyar, ya sebenarnya sudah tidak bisa mengembalikan, tidak bisa membatalkan. Itu secara fikihnya demikian. Jadi ketentuan membatalkan dan tidaknya jual beli itu adalah pada waktu khiyar. Ketika sudah lepas dari waktu khiyar, ya semuanya jadi. Itu. Makanya tidak ada istilah tadi, tidak ada istilahnya yang kemudian uang muka ketika nanti jadi uang itu jadi, kalau tidak jadi kemudian uang itu hilang. Itu tidak ada ketentuan secara fikihnya sebenarnya, untuk menyalahi fikih itu diantaranya di situnya. Nah, itu ketika menjadi sudah menjadi kesepakatan, ya biasanya bahasa fikih itu adalah akad fasid, akad yang rusak, istilahnya demikian. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita kalau bekerja itu harus taat halal dan haram dalam pekerjaan. Kalau bekerja di bank bagaimana? Bekerja di bank dan kemungkinan kan di luar terjadi riba. Ya malah tadi ketika sudah jelas itu haram, ya malah tidak boleh dilakukan. Yang belum tahu halal haramnya saja. Iya, istilah tadi bank itu sekarang ini adalah kalau kami lebih kami lebih tetap taklid ataupun mengikuti pendapat guru kami Mbak Maimun adalah bank itu dihukumi secara baku halal tidak bisa, begitu haram juga ya memang haram, tetapi kondisinya bisa jadi diperbolehkan, bukan berubah halal, bukan. Jadi itu ya. Jadi kalau menurut pendapat, makanya istilahnya kalau beliau memberikan nasihat, kalau bisa lepas dari hubungan bank, sebaiknya jangan berhubungan dengan bank. Tetapi kalau memang tidak bisa, tidak terlepas dari hubungan bank, ya sudah hubungan, tetapi jangan halalkan bank. Kalau pendapat beliau demikian. Kalau bank syariah
Iya. Bank syariah. Yang menjadi perdebatan ulama sekarang kan bank syariah itu sendiri justru. Ya, yang menjadi perdebatan ulama antara boleh dan tidaknya bank, ya bank syariah itu. Ya karena sudah ada tanah bunga sekian. Yang menjadi perdebatan ulama sekarang ini ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ya bank syariah itu sendiri malah. Cukup ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kewajiban ibadah haji. Tidak berjual-beli, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Untuk barokahnya cara kita malam hari ini kita minta dan Pak penutupnya dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fit ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma ij'alna waj'al awladana waj'al talamidana waj'al dhurriyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhari طغيانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم.